Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfitul Khairat dengan NIM 220213003, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas statistik pendidikan. Di sini saya akan membuat tutorial video bagaimana cara memperoleh mean, median, nilai maksimum dan minimum, standar deviasi, dan varian melalui aplikasi SPSS. Langsung saja, bagaimana cara menggunakan aplikasi itu untuk mendapatkan 6 poin yang telah saya sebutkan tadi. Inilah data yang kita gunakan untuk mencari rata-rata, nilai maksimum dan minimum, median, standar deviasi, dan varian, yaitu 63, 78, 85, sampai seterusnya, yaitu 71 dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pertama yang harus kita lakukan, kita pindahkan data ini dulu dari 63 ini sampai terakhir 71 ini ke Excel. Di sini saya telah memindahkannya ke Excel dari pertama sampai terakhir 63 sampai 71 tadi teman-teman. Kemudian kita blok, kita tekan Ctrl C yaitu atau copy paste untuk kita pindahkan ke SPSS. Kita buka aplikasinya. Nah, ini teman-teman. Nah, setelah kita pindahkan di sini tekanlah Ctrl V dan akan keluar seperti ini teman-teman. Kemudian yaitu, dan ingat teman-teman ya, di saat kalian mengkliknya ini yaitu di data view, jangan di variable view, tapi di data view. Kemudian dari data view ini kita berpindah ke variable view. Nah, di variable view ini, nah di sini kalian bisa mengganti namanya. Terserah kalian ingin memberikan nama apa, tapi di sini saya akan memberikan nama nilai A atau nilai B, bisa juga terserah kalian. Tapi di sini saya akan memberikan nilai A. Nah, di sini numeri, di sini tetap seperti di sini, yaitu karena kita tidak perlu desimal, ubah ke 0 teman-teman, karena kita tidak perlu desimal. Kemudian yaitu, nah setelah semua ini yaitu kita pindah balik ke data view sehingga dia akan menghasilkan seperti ini teman-teman. Nah, setelah dari ini kita tekan analis untuk memperoleh data yang kita inginkan. Tekan analis, kemudian deskriptif statistik ini, kemudian frekuensi teman-teman. Nah, di sini telah terblok. Kemudian yaitu pindahkan ke sini teman-teman. Kemudian pilih statistik ini. Nah, klik atau centreng di hal-hal yang ingin kita inginkan, yaitu mean, median, standar deviasi, minimum, maksimum, dan varian. Inilah data yang kita inginkan. Kemudian klik continue, kemudian OK. Dan akan keluarlah hasil seperti ini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, setelah kita memperoleh data yang kita inginkan, mean telah ada, median, kemudian standar deviasi, varian, dan minimum dan maksimum. Nah, di sini itu telah keluar semua data yang kita inginkan. Nah, setelah mendapatkan seperti ini, di saat kalian ingin mengcopy paste atau memindahkan ke Word, kalian bisa klik dulu di sini, kemudian tekan Ctrl C, kemudian buka Word. Nah, tekan Ctrl V. Maka dia akan keluar seperti ini, teman-teman. Kemudian jika kalian ingin mengganti namanya, nah, klik di sini kemudian ganti nama sesuai yang kalian inginkan, teman-teman. Selanjutnya, di sini kita akan mencari atau menganalisis data dari suatu angket atau survei dan hasilnya sudah ada, yaitu ini teman-teman. Nah, ini ya. Nah, melalui pengolahan data ini kita akan mengetahui item mana yang valid dan yang tidak valid, teman-teman. Nah, di sini kan ada 4, yaitu sangat puas, puas, tidak puas, dan sangat tidak puas. Yang mana sangat puas itu yaitu nilainya 4, puas itu 3,
tidak puas itu 2 dan sangat tidak puas itu 1, teman-teman. Nah, di sini kita harus mengubah ke angka dulu. Yang mana cara mengubahnya yaitu kita mulai dari sangat tidak puas. Nah, sangat tidak puas ini kita blok, Ctrl C, kemudian yaitu kita tekan Ctrl V, tekan replace ini teman-teman. Nah, sini yaitu ini kita hapus dulu, Ctrl V, maka dia akan keluar seperti ini teman-teman. Nah, karena nilai sangat tidak puas ini 1, maka di sini 1. Maka dia akan kita tekan replace all ini teman-teman. Nah, ya, tekan OK. Nah, dan untuk mendapatkan hasil yang selanjutnya itu sama juga caranya teman-teman. Nah, caranya untuk mendapatkan hasil satu ini sama juga kayak tadi teman-teman, seperti awal, sehingga di saat kita sudah mendapatkan semua data ini, di sini yaitu semua akan ada angka di sini teman-teman, yaitu hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, dia akan ada seperti ini. Nah, di sini nanti di tabel terakhir, nah setelah angka ini, setelah data ini, sini nanti dia ada tabel kosong. Nah, di sini klik tabel kosong, tekan sigma ini teman-teman, kemudian nanti dia tekan jumlah, maka dia akan menghasilkan 36 ini. Inilah jumlah dari data dari barisan pertama. Sehingga nanti kita klik sampai bawah dan dia akan keluar sendiri jumlah dari setiap barisan data ini teman-teman. Kemudian data semua ini kita blok, yaitu dengan tekan Ctrl C terlebih dahulu. Kemudian kita pindah ke SPSS. Nah, ini teman-teman, seperti ini. Ini saya telah memindahkannya ke SPSS. Data view teman-teman ya. Kemudian kita pindah ke variable view. Di sini di nama ini terserah kalian ingin memberikan nama apa. Di sini yaitu saya memberi nama tentang r_1 sampai selanjutnya. Dan di barisan terakhir berikan jumlah teman-teman. Di tipe ini numerik tetap, kemudian di desimal ini 0 karena kita tidak membutuhkan desimal teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Nah, dan di sini kita pilih alright di bagian ini, dan di bagian measure ini kita pilih ordinal teman-teman. Kemudian setelah kita melakukan semua tahap ini, kita pindah lagi ke data view. Nah, kemudian kemudian dia akan menghasilkan seperti ini teman-teman. Kemudian kita tekan analis. Kemudian yaitu kita tekan correlate. Kemudian tekan ini teman-teman. Nah, karena saya telah memindahkan ini tadi ke sini, misalnya kalau masih di sini maka kita blok dulu semuanya dengan tekan Ctrl A, kemudian itu pindah ke samping sehingga tekan sini dan di panah ini, kemudian dia akan terpindah ke sini. Kemudian yaitu tekan maka di sini kita tidak mencari persen, kita tekan seperman saja. Kemudian yaitu setelah melakukan tahap ini tekan OK. Maka dia akan keluar seperti ini teman-teman. Nah, kalau datanya ini di bawah 0,3 maka itu tidak valid. Nah, ini bisa dikonsultasikan dengan dosen pembimbing apakah bagaimana kita memperbaikinya ini atau gimana dengan dosen pembimbing. Tapi apabila minus itu bisa dibuang. Emang dibuang teman-teman. Kemudian jika memang di bawah atau di atas 0,3 maka data itu boleh dipakai. Tapi jika di bawah 0,3 itu bisa dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Tapi jika hasilnya minus itu bisa dibuang teman-teman. Pokoknya konsultasikan kembali dengan dosen pembimbing apabila kalian di saat kalian menyusun skripsi atau membuat data apa gitu teman-teman. Nah, inilah cara menggunakan aplikasi SPSS dengan
menghasilkan median, mean, nilai maksimum median, standar deviasi, varian, dan cara menganalisis suatu angket. Sekian dari saya, yaitu mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.